eh, tadi Prof mengatakan apakah kita mempunyai politik ekonomi seperti mana yang tadi Prof contohkan di negara Jerman dan negara-negara Barat lainnya. Terus saya teringat pasal 33, Prof. Apakah itu juga merupakan suatu bentuk politik ekonomi dari bangsa kita, Prof, dari produk Undang-Undang Dasar 45? Ya, begitu, Prof. Terima kasih. Ya, ya betul Pak. Pasal 33 itu jelas politik ekonomi kita Pak. Tapi undang-undang dasar itu kan harus dijabarkan ke undang-undang, dijabarkan ke peraturan menteri. Kita lihat dijabarkannya betul atau enggak. Ya, kalau sudah ada, founding father kita sudah punya. Dan saya ingat pernah dijabarkan itu menjadi TAP 16 MPR tahun 1998. Tahun 1998 itu ada TAP 16 MPR yang namanya politik ekonomi. Itu tetap MPR udah ada. Tapi undang-undangnya nggak dijalankan, Pak. Hanya slogan aja. Ya, hanya slogan. Kalau itu dijalankan, Indonesia dalam 6 tahun, saya udah hitung-hitungan, kita punya devisa akan naik 640 kali lipat. Kalau itu dijalankan, kita akan negara yang paling maju dan paling modern hanya dalam tempo 6 tahun. Dan saya udah bikin blueprintnya. Ya, next time saya akan share. How to. Dihitung, saya hitung dengan sangat detail. Saya hitung itu sejak tahun 2004 tuh saya hitung. Nanti bisa di-challenge lah sama ahli-ahli ekonomi. Kita sayang sekali ya, kita banyak ahli-ahli ekonomi, pemerhati, tapi hanya ngomong doang. Ngomong doang. Jadi menteri juga nggak bikin apa-apa. Saya kira di sini saya udah lihat nih ada. Yang jelas Pak Martin ini pikirannya pikiran gladiator orang. Saya nggak tahu Garsi, tapi pikirannya pikiran gladiator. Pak Haryo juga saya lihat pikirannya pikiran gladiator. Gladiator itu pikiran, bukan fisik ya Pak ya, tapi pikiran kita, punya pikiran yang berani, paham. Berani bukannya berani aja, tapi paham. Nah, ini Pak Ar juga kelihatannya pikirannya pikiran gladiator, nanya itu tadi ya. Makanya saya bilang barangkali akan tersaring cuma 20% Pak nanti yang ada di sini. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia pemikir itu kurang. Ya. Nah, nanti lama-lama kalau kita sesama kita akan ada unity di antara kita. Ya, akan ada brotherhood. Ya, brotherhood of consciousness. Akan ada satu consciousness. Nah, nggak perlu banyak-banyak orang. Ya. Satu rombongan kereta api kan cukup dicari sama satu lokomotif, tapi lokomotifnya harus modern, harus kencang, harus apa, yang lain ngikut. Ya. Dan tidak perlu semua orang tidak perlu jadi PhD, jadi profesor, nggak perlu. Ya, tidak ditentukan oleh simbol-simbol akademi. Banyak orang tua kita zaman dulu nggak sekolahnya nggak tinggi-tinggi, consciousness-nya lebih tinggi dari kita. Ya, mereka punya value, punya etik, punya moral. Menjawab kira-kira Pak Ari.